warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba walam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang berbahagia, kajian Majelis Talim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian malam hari ini. Semoga kita semuanya hendaklah kita senantiasa bersyukur menghargai anugerah Allah yang berupa keberlimpahan kehidupan ini, baik itu berupa kesehatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, ketentraman, keselarasan, yang semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, masih surah Al-Baqarah. Kita lompat lagi ke ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Yang diseru di sini adalah ya hai ayyuha, manakah dia, alladzina orang-orang, amanu yang telah beriman. Ya, ini fi'il madhi, jadi amanu yang telah beriman. Udkhulu, masuklah, fisilmi, di dalam Islam, dalam kepasrahan, dalam kedamaian, itu kafah, ya total, keseluruhan. Wala tatabi'u, dan janganlah kamu mengikuti, kalian mengikuti, ya, pakai wawu jamak nih, jamak taksir. Tatabi'u khutuwati syaiton, yaitu langkah-langkah daripada syaiton. Innahu, sungguhnya syaiton itu, lahum, ya, innahu lakum, ya, bagi kalian, ya, kum kalian, adum mubin, yaitu musuh yang nyata. Kalau musuh yang nyata, ya konkret, kan begitu, ya. Jadi yang diseru oleh Allah di sini, orang yang sudah beriman disuruh memasuki di dalam kepasrahan, di dalam Islam, dalam isilmi ini kafah, secara total, tidak memilih-milih, tapi pasrah kepada Allah, ya, dalam keadaan total ataupun keseluruhan. Jadi ya jasmani, ya pikiran, ya ruhani jiwa, ya semua total kita pasrahkan pada Allah untuk mengabdi, sebagaimana dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah, dalam ayat 208 ini kita akan diseru sebagai orang yang beriman untuk melaksanakan kepasrahan ini secara total, secara kafah. Sedangkan ciri orang beriman itu tasdikum bi qalbi, ya, membenarkan di kolbu, di hati, ikrarum bil lisan, ya, diikrarkan, diucapkan dengan lisan, dengan perkataan, wa arkanun bil a'mal, dan dilaksanakan rukun-rukunnya atau dikerjakan rukun-rukunnya, atau arkanun bil af'al, itu hampir sama, a'mal dan afal. Jadi hati kita membenarkan dengan ayat ini, kemudian lisan kita juga membaca, juga kita ikrarkan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata, ya. Kemudian perbuatan kita, ya, itu harus diselaraskan bahwa kita tidak mengikuti bujukan-bujukan atau langkah-langkah syaitan. Karena di dalam Islam, ya, sebenarnya kita tidak ada namanya paksaan, ya. Tadi dengan kesadaran kalau orang yang diseru kan hanya orang yang sudah beriman. Jadi kalau ada orang yang belum beriman kemudian kepasrahannya belum total, ya,
dalam hal melaksanakan, yaitu kita tidak usah usil, itu urusan mereka. Kita harus mengurusi diri sendiri, sebab Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 29 sudah mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu al-haq, logis, datangnya dari Rabbmu. Maka siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin tertutup, ya, beriman itu terbuka, ingin kafir tertutup kalbunya, biarlah ia kafir. Ya. Inna a'tadna lidzalimina naro, dan sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu nar, itu api, akhato bihim suro dikuha. Yang neraka itu gejolaknya adalah mengepung mereka. Wa in yastagisu yugosu bimai kal muhli yaswil wujuh. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Bi'sas sarabu wasa'at murtafaqah. Dan itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nah, Ikhwatin yang berbahagia, betapa kelirunya jika kita beragama dengan cara memaksa. Karena ternyata Allah pun tak mau memaksa seseorang dalam menjalankan agamanya atau dinnya. Semua harus berangkat dari kesadaran, bukan dari keterpaksaan. Sehingga proses spiritualitas seseorang dalam meningkatkan kualitas beragamanya adalah seiring dengan proses meningkatnya kesadaran dan berserah diri dari dirinya itu kepada Allah, bukan membesarnya rasa keterpaksaan atau tumbuhnya keterpaksaan, bukan. Ya, jadi ada kesadaran yang dari dalam. Kalau sesuatu itu dari dalam akan menimbulkan sesuatu yang atau energi yang positif, energi yang baik. Nah, beragama dengan cara terpaksa adalah percuma. Dia tidak akan pernah berserah diri kepadanya, melainkan malah memupuk rasa keingkaran atau ketertutupan dalam jiwanya. Tentu saja ini kan berlawanan dengan kata Islam yang bermakna berserah diri hanya kepada Allah. Jadi sungguh kualitas berserah diri itu tidak akan pernah bisa dicapai oleh orang-orang yang merasa terpaksa dalam beragama. Keberserahan atau kepasrahan diri ini hanya bisa dicapai oleh orang yang menjalaninya dengan keikhlasan, kesabaran, ketaatan, dan pengorbanan dalam rangka dia sudah dalam kesadaran, hidup berkesadaran. Nah, Ikhwatin yang berbahagia, ada beberapa ayat yang berhubungan dengan ini, misalnya dalam surat 10 ayat 9 surat Yunus ayat 9 dan 100 itu kan Allah sudah mengatakan, menjelaskan, dan seandainya Tuhanmu menghendaki, pastilah beriman orang-orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun yang akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, yang tidak mau berpikir. Nah, ayat ini kan sangat gamblang, bercerita bahwa Allah memang tak hendak memaksa manusia beriman kepadanya. Siapa saja diberi kebebasan untuk memilih apa yang dimaunya, apa yang diingininya. Tentu saja dengan segala konsekuensinya, tanggung jawabnya. Padahal sebagai sang pencipta yang berkuasa mutlak, Allah sangat bisa memaksakan kehendaknya. Dan kemudian tak ada orang yang mengingkarinya. Semuanya bersujud kepadanya. Apa susahnya buat dia, tapi Allah tidak melakukan seperti itu. Diserahkan kepada manusia, mau bersujud, mau taat, mau pasrah, mau Islam, ataupun mau terbuka, mau tertutup kalbunya, itu diserahkan kepada mereka. Mau kafir silahkan kafir, mau iman silahkan beriman. Jadi Allah saja tak memaksa. Kadang kita
lantas main dipaksa kepada sesama untuk menjalani agama. Hal itu diungkapkan dengan kalimat yang sangat eksplisit dalam ayat di atas, apakah kamu hendak memaksa manusia untuk beriman seluruhnya? Tak ada gunanya, ya. Bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Seseorang bisa saja dipaksa untuk melakukan sholat, ya, dan lain-lain, ya. Tetapi sungguh semua itu tak berguna karena mereka akan menjalankan sebagai ritual belaka yang tak membekas di dalam jiwanya karena keterpaksaan. Hasilnya bukan kualitas berserah diri kepada Allah, bukan Islam secara total, secara kafah, melainkan pemberontakan diam-diam yang terus-menerus terjadi di dalam jiwanya. Jadi beragama itu harus terjadi seiring dengan kesadaran. Kita pupuk kepahamannya yang bisa menghasilkan keyakinan, bukan cuma ilmu yakin, melainkan harus meningkat ke ainul yakin dan berujung ke hakul yakin, keyakinan dan kepahaman yang tiada tergoyahkan. Dan orang-orang yang sudah merasakan sendiri bahwa beragama adalah sebuah jalan pembebasan dan keterbelengguan duniawi, diperolehnya kemerdekaan yang hakiki karena dia telah bersama Allah, Sang penguasa jagat semesta yang maha berilmu dan maha bijaksana. Maka kita lompat, ya, tadi ke 208 ke 256, ya. La ikraha fid-din qad tabayyana rusdu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam beragama. Sungguh telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa mengingkari, ya, taghut, Tuhan selain Allah, dan beriman kepadanya, kepada Allah, maka sungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah maha mendengar lagi maha berilmu. Nah, ikhwatin ini berbahagia, sekali lagi lewat ayat ini Allah menegaskan bahwa beragama tidak boleh dilakukan dengan terpaksa. Kalau terpaksa berarti belum beragama dengan benar. Ya, salatnya terpaksa, zikirnya terpaksa, infaknya terpaksa, ya. Kemudian menolong juga terpaksa. Semua aktivitas ibadahnya terpaksa, itu belum menunjukkan proses beragama yang benar. Yang harus dilakukan, kata ayat tadi yang saya sebutkan, adalah membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan yang tersesat. Istilah yang dipakai dalam ayat tersebut adalah qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Sungguh sudah jelas antara kebaikan dan keburukan. Tabayyana itu bermakna klarifikasi dan cross check. Maksudnya beragama memang tidak boleh asal percaya dan ikut-ikutan belaka. Harus dikaji dengan akal sehat, diklarifikasi dan di cross check kebenarannya ke sumber-sumber yang autentik. Jika sudah jelas valid, kesimpulannya akan menjadi kepahaman dan menjadi orang tadi menjalani agama dan kemudian memunculkan keyakinan yang tiada tergoyahkan. Dalam istilah ayat di atas, kita seperti berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak bisa putus. Hidupnya tidak terumbang-ambing oleh ketidakpastian karena dia telah mengikuti cara Allah yang maha mendengar lagi maha berilmu. Nah, ikhwatin yang berbahagia, maka kalau perintah Allah supaya kita untuk masuk Islam secara kafah, ya memang tidak harus keterpaksaan tapi dengan kesadaran. Kalau beragama dengan kesadaran, ya dengan kesadaran itu dia akan bisa murni jiwanya, sehingga dia juga utuh jiwanya, bercahaya jiwanya, lapang jiwanya, bersih jiwanya, sehat jiwanya, lembut jiwanya, ya, tenang jiwanya, istiqomah jiwanya, sejuk jiwanya, indah jiwanya, damai jiwanya, pasrah dan nyaman, tentram dalam jiwa. Kebalikannya, dia terhindar dari jiwa yang kotor, terhindar dari jiwa yang
redup, terhindar dari jiwa yang sempit, terhindar dari jiwa yang kotor, terhindar dari jiwa yang sakit, dan juga terhindar dari jiwa yang gelisah, merana, yang arogan, galau, gelisah, dan lain sebagainya. Sehingga kita kalau ada orang yang sudah fisil mikafah, ya, dalam arti sudah pasrah total kepada Allah secara keseluruhan, secara total, ya insya Allah akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, sudah mantap hakul yakin, ainul yakin, dan juga itsbatul yakin. Jadi sudah mantap keyakinannya. Oleh karena itu Allah semoga ya menunjuki kita semua ke cahayanya, ke pasrahan kita ya berupa alam semesta ruhani ini, dan semoga Allah Ta'ala membimbing kita di garis hukumnya dan melindungi kita semua dari kegelapan jiwa, dan semoga kita selalu mendapat cahaya darinya. Semua makhluk hidup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan senantiasa hidup berbahagia. Demikian pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya, dan semoga sahabat dan Bapak Ibu semua dalam lindungan Allah Ta'ala walaupun PPKM, semoga selalu sehat walafiat, bisa beraktivitas seperti biasa, mendapatkan ridho Allah, bermanfaat sisa hidup kita, dan kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Demikian, nasru minallahi wa fakum qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.